lama gak cerita horor dan sambil menunggu sahur mending kita cerita horor. Kali ini gue mau cerita soal horor yang ada di pesantren ya. Setelah kemarin gue cerita gue pengen banget masuk pesantren, gue mau ceritain cerita-cerita horor yang ada di pesantren. Oke, ini kejadian pas malam hari. Ada seorang anak perempuan yang kebelet BAB ya kan. Ini jam 9 malam nih, kalau di kota emang masih terang ya kan. Gue yakin juga lu pada masih nongkrong. Cuma nih pesantren letaknya ini jauh dari kawasan warga-warga dan lumayan terpencil. Dimana di samping-samping pesantren ini masih banyak pohon-pohon rindang yang gede-gede. Jadi otomatis ini gelap banget kan di situ, dan lampunya juga cuma ada beberapa tempat aja, nggak di seluruh tempat ada lampu, otomatis ya masih remang-remang gitulah. Nah cuma karena udah saking kebeletnya nih cewek, akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Nggak dong, bisa-bisa jebret di kasur dong. Dia ke kamar mandi lah, gila kali. Dia memberanikan diri untuk ke kamar mandi yang posisinya nih, posisi kamar mandi ini nih di luar asrama. Lu bayangin aja tuh, udah malam-malam, semua orang udah pada tidur ya kan, dia sendirian keluar dari asrama. Itu kondisi lampunya itu remang-remang, dia harus ngelewatin lapangan terus baru keluar asrama, baru ada kamar mandi. Ini apa gue ceritain maju-maju begini sih? Munduran aja dong, santai aja Min. Sampailah dia di kamar mandi. Jadi kamar mandi itu ada 2 bilik, dan di tengah-tengahnya itu ada sekat tembok gitu. Tapi di tengah tembok di sekatan itu tuh ada bolongan yang bisa lah untuk ngoper kayak sabun, sampo dari kamar mandi satu ke kamar mandi satunya lagi. Nah pas sampai di kamar mandi, si cewek ini tuh udah ngeh kalau di kamar mandi satunya lagi tuh ada orang yang lagi mandi, karena suara jebar-jeburnya tuh kayak buru-buru dan kenceng banget. Tapi dia nggak peduli karena kayak udah kebelet banget dari ujung nih, kayaknya dikit lagi tuh udah cepirit gitu. Kan cerita akhirnya udah kelar buang hajatnya, habis itu mau cebok dong. Pas dilihat, ini ngapa gayung kagak ada gitu kan. Ini dia baru sadar kalau nggak ada gayung dan nggak ada sabun juga. Mikir dong, ini gimana nih, udah nggak ada tisu juga kan, udah berasa orang barat kita pakai tisu kan, nggak bisa tuh, nggak enak kan. Akhirnya nih karena di kamar mandi sebelah itu masih jebar-jebur terus, nih udah kagak tahu deh berapa ember yang dihabisin, karena dia jebur-jeburnya tuh cepet banget, dan kayak berarti kan kayak air yang dibutuhin sama dia tuh banyak banget kan. Terus akhirnya si cewek ini memberanikan diri, walaupun sebenarnya agak takut juga, siapa yang mandi malam-malam kan. Akhirnya memberanikan diri untuk ngomong ke sebelah, boleh pinjem gayungnya nggak? Setelah dia ngomong kayak gitu, seketika bunyi cipratan jebar-jebur orang mandi itu langsung hilang, hening, dan langsung muncul suara laki-laki yang bilang, jangankan gayung, kepala aja saya nggak punya. Wah, seketika langsung lari nih cewek, nangis-nangis, nyampe kamar, temen-temennya semua langsung bangun dan kayak nanya kenapa. Tambah kaget lagi, si ceweknya lupa pakai celana. Kalau gue jadi dia juga panik sih, kayak gue udah lupa tuh celana bodo amat di celana, yang penting gue kabur dari situ. Biar kulukiskan cerita horor dari salah satu followersku, Van. Dia adalah orang yang memiliki makhluk penjaga bernama Kivan, sosok yang meninggal di masa penjajahan Belanda. Kivan berwatak baik dan ia selalu menjaga. Namun, ada sisi gelap Kivan yang mengerikan. Saat itu, kelas 4 SD, ayah Van meninggal dunia dan hal ini membuat teman-temannya menjauhinya. Karena bullying yang berkelanjutan ini, Kivan menjadi satu-satunya teman bagi Van. Sampai suatu ketika, ada teman Van yang dengan lantang mengejek nama ayahnya sekaligus menghina kekurangannya. Saat itulah, Van seakan-akan kehilangan kesadarannya dan larut dalam amarah. Dia mencekik temannya tanpa sadar bahwa Kivan sudah merasuki tubuhnya. Ia melihat sosok Kivan dengan wajah sangat marah. Kulit putihnya berubah menjadi merah. Muncul taring di mulutnya, mata birunya memerah dan rambut hitamnya berubah menjadi putih. Saat itu kekacauan terjadi, sampai-sampai Kivan membawa tubuhnya ke dapur sekolah, lalu mengambil pisau untuk memotong lidah teman Van. Dia telah melukai gadis kecil yang lemah hatinya ini. Dia harus mati, kata Kivan. Untungnya salah seorang guru berhasil menghalangi kejadian itu, sekaligus mengeluarkan Kivan dari tubuh Van. Singkat cerita, Van tidak ingat dengan apa yang terjadi setelahnya karena Kivan telah menghapus ingatannya. Makhluk penjaga. Bagaimana menurut kalian? Gue mau cerita horor, tapi sebenarnya ini tuh nggak horor banget sih ceritanya. Cuma kayak gue mau cerita aja karena gue gabut, dan gue nggak akan masukin sound horor ya, karena kayak di video kemarin banyak yang bilang, Min gak usah pakai lagu-lagu horor serem kayak gini dong. Oke, nggak akan gue masukin, ini bener-bener pure, nggak gue edit nih video. Ini gue diceritain sama temen gue, jadi ini pengalaman tantenya sendiri. Jadi suatu hari tantenya ini lagi mau ke suatu gedung, kayaknya waktu itu mau ngurusin pajak deh, gue juga agak lupa karena temen gue diceritain udah lama deh. Pokoknya mau ngurusin pajak, udah lama gak kesana. Yaudah datang ke sana sekitar jam 7 jam 8, tapi sepi. Kayak seharusnya jam segitu adalah jam orang ngantor gak sih? Kayak udah seharusnya 1-2 orang udah pada ada di kantor kan, tapi itu bener-bener gak ada orang. Dan lampunya tuh mati, jadi bener-bener cuma ada cahaya dari luar aja gitu, bener-bener mati. Tapi tantanya gak berpikir yang aneh-aneh atau gimana, karena mungkin aja ada yang habis ultah gitu semalam, terus kayak pada ketiduran semua karena habis
party semalaman di warung wow live musik, nggak dong, tapi kayak mungkin aja nggak sih, kayak tantenya sangat-sangat positive thinking. Masuk ke gedung, tantenya langsung naik lift, pencet lantai paling atas karena kantornya di lantai paling atas, kita umpamain aja di lantai 15. Nah sebelum sampai lantai 15 tiba-tiba tuh liftnya berhenti di lantai 9. Pas kebuka liftnya tuh bener-bener langsung lorong dan gelap banget, di situ nggak ada cahaya sama sekali, bener-bener lorong gelap. Terus tantenya bingung kayak, ini lift berhenti kan kalau ada yang mencet, ini bener-bener nggak ada orang sama sekali. Di situ udah mulai nggak enak, yaudah akhirnya tantenya tutup lagi liftnya, naiklah sampai ke lantai 15. Sampailah di lantai 15, tantenya turun, terus itu keadaan sepi dan ada satu cowok mas-mas nih lagi beresin barang, kayak masukin barang ke dus-dus, kayak nggak tahu kurir nggak tahu OB deh pokoknya. Ditanyalah ke mas-mas ini kan tantenya, mas ini kantornya udah tutup atau emang belum buka atau gimana? Terus masnya bilang ini udah pindah, jadi kantornya udah nggak di sini lagi, dan emang ini semua gedung nih rata-rata kantornya udah pada tutup semua bu gitu. Terus akhirnya tantenya bilang, oh udah pindah ya, makasih ya mas segala macam. Terus cabutlah nih ke bawah, pas turun keluar udah terang kan, itu ketemulah sama tukang ojek. Si tukang ojek ini heran kan, kok dia keluar dari gedung ini. Terus ditanya nih sama tukang ojeknya, mbak dari mana? Terus habis itu ditanya, oh ini pak saya tadi mau ke kantor di lantai 15 tapi dia udah tutup, segala macam diceritain. Terus tadi ketemu juga sama orang katanya udah tutup, makanya saya ke bawah lagi gitu. Terus kayak si tukang ojeknya bener-bener bingung. Terus dia bilang, loh di atas ada orang, ini kantor udah 1 tahun tutup. Itu tantanya shock, dan yang kayak tadi dia ngomong ada orang di lantai 15 dan liftnya kenapa bisa jalan kalau udah 1 tahun gedungnya nggak dipakai, ngerti nggak sih? Kan seharusnya kayak listrik segala macam udah nggak ada, walaupun emang tadi pas masuk lampunya mati, tapi liftnya jalan cuy. Kayak itu siapa?